Hai minasan, konnichiwa. Genki desu ka? Mochiron genki desu ne. Ja, kyou wa dai 8 ka o benkyou shimasu. Ya, minasan kembali lagi kita belajar lanjutan Minano Nihongo 1 bab 8 ya. Masih bersama saya Angga Sensei ya. Kali ini kita akan belajar bab 8. Oke. Bab 8 ini ya, pada bab 8 ini kali ini kita akan membahas mengenai kata sifat dalam bahasa Jepang. Ya, jadi setiap bahasa pasti ada namanya kata sifat ya. Nah, tapi di bahasa Jepang ini ada dua jenis kata sifat nih dalam bahasa Jepang ya, dalam bahasa Jepang yaitu ikeoshi sama nakeoshi. Ya. Ikeoshi sama nakeoshi. Oke, bagaimana cara membedakannya dan cara penggunaannya ya, kayak gimana? Oke, mari kita coba ya, yattemimasho. Oke. Contoh pertama ya. Jadi yang pertama harus minasang bisa bedain mana kata kata sifat 1 sama kata sifat 2, maksudnya ikeoshi sama nakeoshi. Minasang harus hafalkan dulu beberapa kata sifat itu. Cluenya adalah ya, kalau kata sifat ikeoshi itu ya, ikeoshi itu pasti belakangnya i semua. Itu pasti belakangnya i semua. Tapi kalau nakeoshi itu bervariasi ya. Tapi ada juga kata sifat ikeoshi maksudnya berakhiran i tapi maksudnya nakeoshi. Apa aja nanti kita bahas ya. Oke, contoh kata sifatnya. Contohnya ini kita lihat contohnya ya. Oke, contohnya saja dulu. Sedikit ada hansamu, shinsetsu, benri, shizuka, heta, jouzu, dan lain-lain sebagainya ya. Masih banyak ya kata sifat nakeoshi itu banyak sekali. Nanti saya ambil contohnya saja ya. Oke. Terus kata sifat ikeoshi ada yasui, takai, samui, atsui, hikui, furui, sama amai. Oke, jadi minasang harus hafalkan dulu sebelum masuk bab itu. Harus hafalkan dulu kotobanya apa, babnya apa, kotobanya apa, harus benar-benar dihafalkan kotobanya sebelum masuk bab itu. Harus tahu dulu kosakatanya apa aja. Jadi minasang harus tahu supaya apa? Supaya nggak canggung. Masuk bab ini apa ya? Ini apa ya gitu. Nggak perlu ya. Jadi yang utamanya adalah sebelum masuk bab itu minasang hafalkan dulu kotobanya, kosakatanya apa yang berhubungan dengan bab tersebut. Oke, catatan. Ini ada catatannya. Kata sifat ikeoshi selalu berakhiran dengan huruf i, itu seperti yang saya tadi bilang ya. Tapi ada juga ya beberapa kata sifat berakhiran i tapi masuk kategori kata sifat nakeoshi. Akhirannya i tapi dia membelot tuh ke nakeoshi. Contohnya kirei, yumei, sama kirai ya, dan lain-lain sebagainya. Ada beberapa ya. Nanti semakin meningkat bab minasang akan semakin tahu kotobanya apa aja yang masuk kategori nakeoshi sama ikeoshi gitu ya. Oke, selanjutnya membuat kalimat sederhana menggunakan kata sifat ya. Membuat kalimat sederhana menggunakan kata sifat. Oke, contohnya seperti ini ya. Pola bumpunya yaitu kata benda, lalu partikel wa, lalu jenis kata sifatnya apa, mau nakeoshi atau ikeoshi bebas, lalu tes. Oke, contoh kalimat sakura wa kirei desu. Sakura wa kirei desu. Bunga sakura indah ya. Lagi bawahnya kono tabemono wa amai desu. Kono tabemono wa amai desu. Ini contoh kata sifat i ya. Makanan ini manis. Oke. Kalimat di atas ya, lihat selanjutnya kalimat di atas adalah termasuk kalimat bentuk positif ya. Bentuknya ini positif ya, dan bisa dikombinasikan dengan kata choto atau artinya agak ya, skoshi sedikit, dan totemo artinya sangat. Contohnya kayak gimana? Kita lihat nih, ada dua contoh nih. Sakura wa totemo kirei desu. Ya, kita lihat sakura wa totemo kirei desu. Bunga sakura sangat cantik atau sangat indah. Ya. Sugi selanjutnya kono tabemono wa sukoshi amai desu.
Ya. Kono tabemono wa skoshi amai desu. Ya. Makanan ini sedikit manis. Ya, makanan ini sedikit manis. Oke. Bentuk negatifnya sekarang nih. Bentuk kalimat negatif dari kedua kalimat di atas seperti berikut. Ini contohnya ya. Kalimat negatifnya. Ya, kalimat negatifnya. Kata sifat nakeoshi dulu ya. Kata sifat nakeoshi dulu ya. Kata sifat nakeoshi plus ja atau dewa arimaseng. Ya. Kita lihat di sini. Watashi wa kirei ja arimaseng. Saya tidak cantik ya. Watashi wa kirei ja arimaseng. Saya tidak cantik. Oke, Sugi. Sensei wa shinsetsu ja arimaseng. Guru tidak ramah. Jadi kalau yang nakeoshi itu belakangnya ada ja arimaseng atau dewa arimaseng. Nah, minasan mau pakai yang dewa atau ja arimaseng sama saja. Ya. Oke, selanjutnya kata sifat ikeoshi ya. Kata sifat ikeoshi yang bentuk negatifnya ya, minasan, yang negatifnya. Yang negatifnya. Tahu tadi ini yang nakeoshi ya. Nakeoshi ini nakeoshi ya. Bentuk kalimat negatifnya, bentuk negatifnya dari nakeoshi. Nah, sekarang bentuk negatif dari ikeoshi ya. Kita lihat di sini. Kata sifat i ya. I-nya hilang. Ya kan, i kan pasti namanya kata sifat i. Ikeoshi itu pasti i-nya hilang. Ya, kalau bentuk negatifnya i-nya hilang. Misalkan contohnya atsui. Jadi atsu apa ya. Seperti itu. Nih contohnya negatifnya jadi ditambahin kunai, diganti dengan kunai, i-nya tendang ya kan, buang diganti dengan kunai. Jadi sekarang atsui, atsu kunai, takai, taka kunai, sumetai, sumeta kunai, dan oishi, oishi kunai, kawaii, kawaii kunai. Kayak gitu contohnya ya. Kita lihat nih contoh kalimatnya. Watashi no kuruma wa takakunai desu. Ya. Watashi no kuruma wa takakunai desu. Mobil saya tidak mahal. I-nya nggak ada kan? Perhatikan tuh, nggak ada i-nya. Langsung kunai. Oke, Sugi. Kyou wa atsukunai desu. Kyou wa atsukunai desu. Hari ini tidak panas. Atsukunai. Harusnya kan atsui jadi atsukunai. Oke, Sugi. Bentuk negatif tersebut bisa dikombinasikan dengan kata amari atau tidak terlalu, zeng-zeng sama sekali tidak, lalu totemo sangat. Ya, jadi totemo itu bisa masuk dua kategori, misalkan sangat tidak panas atau sangat panas. Jadi dua-duanya bisa masuk kalau totemo ya. Oke, contoh kalimatnya kalau amari kayak gimana, lihat nih. Ya. Kalau amari biasanya udah negatif, zeng-zeng apalagi negatif ya. Contohnya kayak gini. Watashi no kuruma wa amari takakunai desu. Ya. Watashi no kuruma wa amari takakunai desu. Mobil saya tidak terlalu mahal. Mobil saya tidak terlalu mahal. Ya, watashi no kuruma wa amari takakunai desu. Oke. Sama yang bawahnya juga. Kyou wa zen atsukunai desu. Kyou wa zen atsukunai desu. Hari ini sama sekali tidak panas. Ya, mungkin biasanya panas atau hari ini sama sekali nggak panas gitu ya. Oke, selanjutnya bumpo selanjutnya bentuk perpaduan kata sifat. Jadi kalau tadi kan cuman ini doang ya, cuman kalimat sederhana. Ini kita ada perpaduannya. Ya, contohnya seperti apa? Kita lihat pula bumpunya ya. Kata benda, ya, terus lalu partikel wa, lalu kata sifatnya kalau nakeoshi itu tambah na. Nakeoshi ditambah na, baru kata bendanya. Ya. Lalu kalau ikeoshi seperti apa? Ya, kata benda, partikel wa, lalu kata sifatnya ikeoshi, lalu kata bendanya. Nggak perlu pakai na karena bukan nakeoshi, ya. Contohnya kalimatnya kayak gimana? Contohnya
Ya. Nihon wa kirei na kuni desu. Ya, lihat sini. Nihon wa kirei na kuni desu. Harus kalian ingat, kirei masuknya nakeyoshi. Ya, harus diingat, banyak yang keliru tuh. Udah belajar lama tapi masih aja nganggap kirei itu ikeyoshi. Enggak, kirei itu nakeyoshi. Artinya Jepang negara yang indah. Jadi kalau mau ditambahin kata bendanya lagi, kalau nakeyoshi ada penyambungnya tuh, na. Nihon wa kirei na kuni desu. Sensei wa hansamu na hito desu. Gitu. Gitu ya. Contohnya ya, ini yang nakeyoshi. Kalau yang ikeyoshi gimana, Sensei? Nah, kita lihat nih. Sushi wa yasui tabemono desu. Sushi wa yasui tabemono desu. Sushi makanan yang murah. Kayak gitu ya. Misalkan kalian mau tambahin lagi, misalkan watashi no kuruma wa takai kuruma desu gitu. Jadi nggak ada naknya di situ. Takai kuruma desu. Kayak gitu ya. Misalkan sebelah wa karai tabemono desu gitu. Toka bentuk negatifnya sekarang. Jadi yang ini bisa bentuk negatif juga, minasan, bisa. Gimana caranya kita lihat ya di sini ya. Oke. Watashi wa hansamuna hito ja arimasen. Watashi wa hansamuna hito ja arimasen. Ya, saya bukan orang yang tampan ya. Saya bukan orang yang tampan. Watashi wa hansamuna hito ja arimasen, itu yang nakeyoshi. Oke, kalau yang ikeyoshi seperti apa? Kita lihat. Sushi wa takakunai tabemono desu. Sushi wa takakunai tabemono desu. Lihat perbedaannya. Takakunai baru kata bendanya, tabemono desu. Nah, kalau nakeyoshi yang di paling ujung ja arimasen-nya. Oke, minasan, wakarimashita ka? Oke, ulangi terus video saya sampai paham ya, dari awal ya, dari sini ya. Semuanya dipahami, dilihat ya, berkali-kali, jangan cuma sekali ya. Nah, untuk pelajaran kali ini sudah selesai. Ja kyou no jugo ga owarimashita. Ya, minasan otsukare desu. Nihongo no benkyou ganbatte kudasai ne. Wakaranai kotoba ga atta watashi ni kiite kudasai ya. Kalau nggak ada yang mengerti silahkan boleh tanya ke saya. Oke, ja minasan. Ja mata.